Halo kawan, selamat datang di Gyota Hamzah Channel, dan kali ini kita akan membahas tentang dewa. Jadi bisa dibilang masyarakat zaman dahulu itu masih sangat tergantung terhadap cuaca dan juga fenomena alam. Misalnya saja ketika air pasang, mereka akan berpikir, oh waktunya untuk mancing atau berlayar mencari ikan. Ketika ada angin topan, mereka segera bersembunyi. Ketika ada gempa bumi, mereka pun juga bersiap, dan lain sebagainya. Sehingga orang zaman dahulu menganggap bahwasanya fenomena alam adalah tanda-tanda yang dibuat oleh sosok yang memiliki kuasa yang lebih besar daripada manusia. Mereka menganggapnya sebagai dewa ataupun roh ataupun apa saja yang memiliki kekuatan supranatural di atas manusia. Lambat laun banyak sekali istilahnya itu simbolisasi. Ketika ada banjir, entah itu di sungai ataupun di pesisir, itu dikaitkan kepada dewa berhubungan dengan air, entah itu Poseidon, Neptunus, ataupun Nyi Roro Kidul, terserah. Ataupun istilahnya ketika mereka panen, mereka akan memberi sesembahan, memberikan ucapan terima kasih kepada dewa ataupun dewi. Tapi biasanya kalau yang ini cenderung ke dewi. Seperti contohnya kalau di Indonesia ada namanya Dewi Sri, kalau di Eropa sana ada yang namanya Amprodip. Terus ada juga dewa-dewa lainnya yang ada di Amerika Selatan atau Amerika Utara, itu ada dewanya tersendiri. Tapi mengapa orang zaman dahulu mengaitkan fenomena alam terhadap dewa? Karena waktu itu mereka belum nyampe. Mereka gampang-gampang ini untuk menggampangkan, oh kalau terjadi fenomena ini yang menjalankan itu adalah tugasnya dewa ini. Jadi mengapa seperti itu? Karena waktu itu manusia mulai bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Karena zaman dahulu manusia adalah kaum pemburu, orang yang berkelompok kecil tetapi bekerja sama memburu hewan yang besar. Tapi ketika manusia mengenal sistem pertanian, berkebun, dan tinggal di satu tempat, manusia mulai berkumpul dan membentuk namanya sistem pemerintahan. Dan itulah yang menyebabkan kalau ada yang mengaturkan tugas irigasi, ini orangnya. Kalau mengatur urusan kependudukan, orang ini. Kalau urusan kayak membuat senjata ataupun membuat kayak alat-alat pertanian, tukang ini pandai besi. Dan itulah untuk memudahkan orang zaman dahulu, diibaratkan fenomena alam itu seperti pekerjaan yang dilakukan oleh manusia yang dirupakan seperti dewa. Rata-rata dewa digambarkan seperti manusia tetapi memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia. Nah, tapi ketika manusia mulai menggunakan akalnya, mereka sudah mulai berpikir, oh ternyata begini toh fenomenanya. Kalau pasang itu ternyata karena gravitasi bulan. Oh, kalau terjadi petir itu karena ada tumbukan antar sesama awan. Oh, kalau hujan itu berasal dari uap air yang berkumpul menjadi hujan, dan lain sebagainya. Manusia mulai berpikir rasional, tetapi tingkat pemahaman manusia itu berbeda satu sama lain. Ada yang masyarakat yang masih mempertahankan nilai rasional, ada juga yang mulai berpikir secara rasional. Apakah itu salah? Tidak juga, karena semua memiliki poinnya masing-masing. Memiliki, oh ada benernya juga mempertahankan tradisional, oh ada benernya juga menggunakan rasional. Dan yang paling bagus adalah bagaimana menyeimbangkan antara nilai tradisional dan nilai rasional secara tepat sesuai porsinya.
Karena biasanya kalau tidak sesuai dengan porsinya, terlalu tradisional jadinya feodalisme, terlalu rasional jadinya kapitalisme, jadi apa saja digarap, digasak. Itulah yang menyebabkan mengapa orang zaman dahulu mengaitkan dewa itu sebagai pekerjaan tertentu, karena mereka melihat, oh kalau orang yang bertugas di irigasi berarti itu dewa air, orang yang pandai besi kalau nggak dewa api, dewa logam atau dewa bumi dan lain sebagainya. Karena zaman dahulu mereka menganggap gampangnya bagaimana, mudahnya kok seperti apa. Kalau sekarang manusia berpikir dan berpikirnya kok ada step by step, ada langkahnya dan metodenya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah ataupun kurang, kita bisa diskusikan bersama di dalam kolom komentar, karena saya pun juga sama-sama belajar. Saya Gyota Hamzah pamit, salam